bagaimana kemarin Badan Komunikasi Pemerintah menyiarkan ada media-media, mereka menyebutnya sebagai homeless media yang disebut sudah menjadi mitra pemerintah. Disebut itu list-list medianya. Hari ini satu persatu media-media itu membantah. Ada yang mengatakan kami nggak pernah ikut pertemuan itu kok, kami nggak pernah kok menyetujui menjadi mitra pemerintah. Kami juga bukan anggota organisasi yang disebut itu hoax bukan berarti. Demi menjaga keamanan, demi menghindari kekacauan, maka yang itu harus diamankan, harus ditangkap, harus dibereskan. Itu khas kata-kata kekuasaan yang tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis. Laporan yang dilakukan terhadap para pengaman itu bagian dari pembungkaman tidak, Prof? Bagian dari pembungkaman, kalau yang melaporkan negara. Oke, tapi yang melaporkan kan ini juga ya, ormas. Ormas nggak bisa melaporkan, Mbak, pribadi. Delik-delik aduan menyangkut orang, jadi ormas saya kira juga harus perlu belajar. UU ITE ini disalahgunakan, dipakai untuk sengaja menyasar pihak-pihak yang tidak disukai, sengaja untuk yang membungkam itu tadi. Ya, Koki, berdasarkan data tahun 2025 yang disampaikan oleh Komdigi bahwa ada sekitar 2,7 juta konten negatif yang berhasil di take down. Kalau menurut Anda, apakah ini sebuah langkah baik dari pemerintah untuk melakukan? Pertama kita harus melihat dulu yang dimaksud konten negatif itu apa. Bagi saya konten negatif yang pertama tentu saja kita akan sepakat hoax ya. Hoax. Berita bohong, berita yang kabar, informasi, konten yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Nah, masalahnya kemudian banyak hal yang masih ada dalam ranah perdebatan, seringkali kemudian mendapat cap label sebagai hoax. Yang terbaru misalnya kawan saya yang sering datang di Suara Rakyat Bersuara ini, Uda Ferry. Uda Ferry menyodorkan data, bicara tentang data, tentang swasembada pangan. Lalu bertemu dengan data lain tentang swasembada pangan. Di situ kemudian terjadilah perdebatan. Ini kan masuknya wilayah perdebatan akademik. Ini sebuah perbincangan tentang data, tapi kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan menyebarkan hoax, menyebarkan informasi yang tidak berdasarkan kebenaran. Nah ini kan jelas salah. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan Uda Ferry ini dianggap sebagai konten negatif, tentu saya nggak setuju. Nah jadi di sini kemudian kita harus betul-betul meletakkan sesuatu pada batas yang clear. Hoax artinya tidak berdasarkan kebenarannya, tidak berdasarkan fakta dan memang sengaja diproduksi, sengaja disebarkan untuk menciptakan disinformasi, untuk menciptakan memang misinformasi dalam masyarakat. Nah, lalu kedua, kita juga harus melihat ya. Ini baru ketika kita berbincang di sini di ranah di sosial media ini sedang gempar informasi bagaimana kemarin Badan Komunikasi Pemerintah menyiarkan ada media-media, mereka menyebutnya sebagai homeless media yang disebut sudah menjadi mitra pemerintah. Disebut itu list-list medianya. Hari ini satu persatu media-media itu membantah. Ada yang mengatakan kami nggak pernah ikut pertemuan itu kok, kami nggak pernah kok menyetujui menjadi mitra pemerintah. Kami juga bukan anggota organisasi yang disebut itu hoax bukan berarti. Salah informasi kan? Informasi yang salah disebarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, yang seperti ini juga bagaimana menyikapinya? Kita harus adil dong, harus fair. Jadi ketika bicara tentang hoax, saya percaya bahwa kita harus melihat secara komprehensif. Selama ini bicara tentang hoax difokuskan pada rakyat yang kurang terdidik, kurang bisa memilah mana yang hoax, mana yang enggak. Tentu itu penting, literasi digital harus dilakukan. Tapi juga itu harus sama-sama ditegakkan juga dengan melihat bagaimana sebuah hoax diproduksi. Apa tujuannya? Siapa yang memproduksi itu? Bagaimana itu disebarkan? Siapa yang ditujukan untuk menjadi target atas hoax itu, apa informasi apa yang dimanipulasi, nah itu harus dilihat secara menyeluruh. Jadi saya juga percaya bahwa hoax tidak pernah terjadi begitu saja. Jadi maksud Anda sebelum di take down harus ada prosesnya dulu Ya, gitu? harus dilihat memang apakah itu betul-betul
dilakukan ada seseorang yang menciptakan hoax dengan sengaja, disebarkan dengan sengaja, lalu hingga terjadilah disinformasi. Jangan sedikit-sedikit sesuatu dicap hoax hanya karena tidak suka. Oke. Gitu. Jadi maksud Anda ada orkestrasi begitu ya yang sengaja ya, itu bagian ada dari orkestrasi atau apa? Bagian dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendengar kritik misalnya. Bagian dari ketidaksukaan terhadap suara-suara yang dianggap berseberangan. Nah, ini juga atau mungkin menghindarkan kekacauan mungkin ini kata-kata menghindarkan kekacauan itu khas sekali kata-kata yang akan digunakan oleh kekuasaan. Jadi demi stabilitas, demi menjaga keamanan, demi menghindari kekacauan, maka yang itu harus diamankan, harus ditangkap, harus dibereskan. Itu khas kata-kata kekuasaan yang tujuannya adalah untuk membungkam suara kritis, untuk menyingkirkan orang-orang yang kritis di luar sana. Prof Ibnu, tadi tanggapan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kak Oki terkait juga tadi dibahas kestabilan demi menjaga stabilitas negara begitu. Kalau menurut Prof? Iya, gaya pemerintahan tampaknya beda-beda. Ini harus kita melihat gaya pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Orde sekarang. Ini kayaknya suatu berbeda sekali. Dan gaya ini juga tidak terlepas dari background seorang pemimpin yang bersangkutan. Enggak menyebut loh, nanti salah nanti. Ya gaya, lah itu gaya. Lah oleh karena itu dalam gaya-gaya ini saya kira seseorang harus juga kita ingatkan. Paling tidak sebetulnya kalau toh pemimpin punya gaya yang seperti yang kita diskusikan, pembantunya harus bisa menyampaikan. Pak, ini keliru, eranya sudah berubah. Gensi pengennya seperti ini, ada suatu diskusi, ada suatu tanggapan, tidak langsung dicap ABC, keliru itu nggak menyelesaikan masalah. Kita kan harus apa ya, demokrasi ini harus berjalan. Kemampuan adik-adik untuk menyampaikan pendapat juga harus jalan, karena ciri khas suatu mahasiswa atau masyarakat itu menyampaikan suatu pendapat dan itu dijamin konstitusi. Kalau memang keliru. Meskipun gayanya berbeda-beda. Gayanya berbeda-beda. Tadi makanya karena tingkat masyarakat juga berbeda-beda. Ada misalkan contoh ini Pak. Contoh ini pernah ada kasus yang untuk mengingatkan. Dulu ada namanya penganiayaan menyebabkan mati. Mungkin Mbak Aya kena Pradaluki ya, mungkin Ainus keluar dulu Pradaluki yang di NTT. Dia memang ada yang logat tertentu, kalau nggak dicontoh nggak ngerti. Tapi kalau daerah tertentu dilirik aja, oh sudah keliru. Di mesmi aja sudah, oh ini saya salah. Lah disitulah saya kira tindakan-tindakan yang penting juga pemerintah harus melihat. Ini gaya Jogja, gaya Solo, gaya Batak, caranya bagaimana untuk menyelesaikan seperti itu. Itu yang saya kira harus dipahami oleh seorang pemimpin kita. Tidak langsung dihandle hoax. Tidak langsung di shutdown, tidak bisa seperti itu. Nah, disitulah cara keanekaragaman masyarakat dengan situasi yang berbudaya, kemudian situasi masyarakat yang campuran seperti ini, nggak bisa disamaratakan seperti itu. Tapi kalau dilapor untuk kemudian content creator-nya melakukan klarifikasi, itu beda lagi nggak, Prof? Ya, apa yang diklarifikasi, wong itu pemikiran. Kalau memang salah dibetulkan. Tadi Mbak Aya betul, saya sepakat. Ketika itu menyampaikan pendapat ya dibantah dengan pendapat. Kalau itu data juga dengan data. Jangan terus menjustifikasi. Lah ini yang menjadikan kita tidak bisa hidup. Isinya hanya wasangka terus yang terjadi. Oke, kan belakangan ini banyak nih Prof, para pengamat dilaporkan begitu ya. Ada beberapa yang mungkin ngomongnya sudah berdasarkan fakta, tapi tetap saja ada berdasarkan data gitu, tapi tetap saja dilaporkan. Kalau menurut Prof itu seperti apa? Ya, tadi saya katakan melaporkan hak setiap orang. Hak setiap orang. Makanya katakan sebagai bentuk delik aduan kalau bahasanya Mas Habibie. Ini statusnya fakultas hukum katanya tadi. Nah, oleh karena di sini seorang pemimpin harus juga melihat apakah ini konteksnya apa, tujuannya apa. Itu harus dilihat. Disitulah saya kira sebagai pemimpin di era milenial sekarang harus melihat kondisi masyarakat yang sekarang. Jangan semua dilihat sebagai bentuk stabilitas. Justru dalam stabilitas tidak ada suatu stabilitas. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Terkekang kok. Stabilitas gimana? Stabilitas yang terkekang. Stabilitas itu kan harus umum, terukur. Sebentar, berarti pelaporan yang dilakukan terhadap para pengaman itu bagian dari pembungkaman tidak, Prof? Bagian dari pembungkaman, kalau yang melaporkan negara.
Oke, tapi yang melaporkan kan ini juga ya, Ya. ormas-ormas. Ya ormas sekarang tanda petik tadi dipetakan ormas apa, ormas B, kan Iya. itu kan kelihatan. Iya. Oh itu bagian pembungkaman. Oke. Yang tidak pembungkaman itu kalau bagian pribadi. Nah, oke. ormas nggak bisa melaporkan Mbak, Iya. pribadi. Delik-delik aduan menyangkut orang. Jadi ormas saya kira juga harus perlu belajar. Undang-undang menyangkut pribadi orang, bukan lembaga, bukan ormas. Oke, baik. Coba kalau ke Kak Oki melihat bahwa fenomena lapor-melapor konten negatif, hoax dan lain sebagainya. Ada UU ITE juga yang dinilai katanya pasal karet begitu ya. Kalau dari Kak Oki sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Ya memang UU ITE itu ada awalnya kan untuk melindungi kita. Nah, Prof Ibnu udah paling ini ahlinya ini Iya. yang seperti ini kan. Jadi UU ITE memang harus ada. Karena itu melindungi kita dari misalnya scam, melindungi kita dari penipuan, termasuk melindungi kita dari orang-orang yang memang berniat memproduksi kabar bohong itu tadi, hoax dan sebagainya. Nah, tapi kemudian UU ITE ini disalahgunakan, dipakai untuk sengaja menyasar pihak-pihak yang tidak disukai, sengaja untuk yang membungkam itu tadi digunakan untuk mencap. Jadi sekarang ini pasal yang paling enggak saya lihat sering dipakai untuk membungkam teman-teman aktivis itu kalau bukan hoax itu provokasi, menyebarkan provokasi dan itu terjadi pada lebih dari 1.000 orang yang terlibat demo Agustus 2025. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa SMA itu ditangkap karena postingan-postingan sosial medianya. Karena repost, hanya repost dianggap itu menyebarkan provokasi itu. Laras yang tadi saya ceritakan itu, kenapa kita kemudian juga harus melihat konteks ya. Laras posting story di akun Instagram dia yang sebenarnya akun kecil. Akun yang followernya kecil dan lebih banyak terkunci, private. Dan dia juga bukan orang yang public figure yang bisa menggerakkan massa. Tapi kemudian karena postingan story-nya dia dituduh memprovokasi. Bagaimana bisa itu provokasi terjadi dengan story seperti itu. Nah itu dikenai pasal itu dan Laras tetap divonis bersalah walaupun berapa bulan itu kan hanya berapa bulan. Nah jadi di sini kemudian dia dikatakan bersalah. Ini PR besar untuk kita dan untuk demokrasi kita. Demikian juga ini kemarin yang terbaru kawan dari daerah hanya karena repostnya mereka diputus bersalah. Berbeda dengan Del Pedro di Jakarta dia diputus bebas tidak bersalah. Nah jadi ada beberapa variasi putusan peradilan dan itu konteksnya kita lihat sebenarnya case-nya serupa. Menggunakan sosial media akun pribadi untuk merepost, untuk mendukung, untuk menyampaikan kegelisahan. Termasuk misalnya gini ya, misalnya teman-teman posting nih, ayo kita demonstrasi 1 Mei hari buruh gitu. Harusnya itu boleh dong, itu hak kita untuk demonstrasi di jalanan. Dan hak kita juga untuk mengajak kawan kita demonstrasi. Tapi kemudian dengan undang-undang yang sengaja disalahgunakan, pasal karet itu bisa dikatakan sedang memprovokasi. Oke, baik. Tapi kalau dari Prof Ibnu sendiri setuju bahwa UU ITE ini pasal karet? Aslinya pasal karet. Tapi kemudian sudah ada revisi kembali Mbak Ugi. Ada beberapa ketentuan yang tidak masuk kualifikasi sebagai bentuk pencemaran. Oke, nah, jadi sudah ada. Nah disitulah yang saya kira sebetulnya ketika melihat suatu perkembangan sekarang ini, revisi-revisi tadi justru yang sekarang harus segera diundangkan kembali atau dilengkapi sehingga masyarakat untuk menyampaikan pendapat tidak takut dengan suatu masalah tadi. Kriterianya harus jelas. Bagaimana supaya tidak terkait dengan karet ya karena tidak lex stricte. Kalimatnya itu dibuat ambigu. Nah, gitu loh. Disinilah yang kadang-kadang miskomunikasi. Gitu. Nah, yang enggak lex stricte. Jadi ya itu memang sulit, tapi ya itulah cara tadi kalau saya sepakat teman-teman itu harus di era keterbukaan, di era memberikan kebebasan pendapat harus diimbangi dengan suatu ketentuan yang memberikan jaminan sehingga tidak ada ketakutan. Disitulah saya kira undang-undang itu harus juga perlu direvisi dengan situasi keadaan sekarang ini. Agar membuat masyarakat yang juga kritis ini lebih aman. Iya. Nah coba saya tanya dulu teman-teman di sini sudah merasa aman nggak dari penjelasan dari Prof Ibnu tadi? Masih takut-takut? Takut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing tentang, di atas sana boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joe dari Prodi Bisnis Internasional.
di sini saya ingin bertanya mengenai cara menyampaikan sebuah kritik ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sangat terkenal dengan budaya indirect communication. Di mana indirect communication ini menghambat kita dalam menyampaikan sebuah kritik. Saya ambil contoh, misalnya kita ingin menyampaikan sebuah kritik dari A ke B. Tapi untuk menyampai ke B itu, kita harus lari dulu ke C, harus lari dulu ke D. Kita harus melakukan variasi diksi untuk tidak menyinggung dari lembaga atau orang yang ingin kita tuju. Apakah dalam menyampaikan sebuah kritik kita harus sangat memperhatikan budaya itu? Apakah kita harus melakukan variasi diksi untuk bisa mencapai sebuah kritik yang dianggap etik? Seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Dijawab dulu kali mungkin ke Kak Oki kali ya, sebagai sosiolog mungkin bisa menjawab. Ini juga menarik, saya sebagai orang Medan begitu ya, kalau pada diksi-diksi itu saya bingung. Jadi tolong ke intinya saja. Tapi ada yang lebih suka diawali dengan kata-kata dulu gitu ya. Karena saya juga bekerja dengan bahasa ya dalam proses menulis, dan saya juga paham bahwa bahasa itu tidak lahir dari ruang kosong. Jadi indirect communication-nya Indonesia itu sebenarnya hasil. Penyebabnya apa? Misalnya masih ada feodalisme, masih ada kesungkanan untuk menyampaikan sesuatu, dan lebih dalam lagi ada ketakutan. Jadi indirect itu terjadi karena ada self-censor. Dan ini dibentuk oleh sistem politik, sistem sosial, sistem budaya. Di masa Orde Baru kita tadi sudah ada beberapa kosakata yang tadi sudah kita sebut untuk menjaga stabilitas. Itu adalah contoh bagaimana sesuatu itu sengaja dihaluskan. Selain itu ada kata diamankan. Nah, diamankan itu betul-betul mencoba untuk menghaluskan. Jadi eufemisme itu dipakai sebagai sopan santun berbahasa, tapi sesungguhnya itu menghilangkan keleluasaan, menghilangkan kebebasan berbicara, dan sekaligus mengaburkan makna sebenarnya. Jadi sengaja kita pakai indirect communication atau eufemisme itu untuk mengaburkan diri, untuk berkilah, untuk tidak bisa dituntut akuntabilitasnya. Ini harus kita hentikan kebiasaan ini. Jadi kalau kita mau menyampaikan kritik, sampaikan secara lugas, tentu tetap harus dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa memang bertujuan untuk sekedar menghina, tanpa sekedar menyampaikan hoax, ada clarity, ada kejelasan, ada argumen. Hindari juga kebiasaan untuk lari dalam menjelaskan sesuatu secara clear, misalnya dengan ungkapan-ungkapan pokoknya ada. Nah, itu adalah contoh ungkapan untuk menghindari pembicaraan yang sebenarnya. Dan itu sudah tidak selayaknya juga dipakai dalam komunikasi publik. Tidak selayaknya juga seorang pejabat publik pakai gaya komunikasi itu. Jadi dari sisi kita, dari sisi rakyat, mari kita pastikan kita mengikis feodalisme dalam berbahasa. Kita ungkapkan dengan clear, bertanggung jawab, argumentasinya jelas. Kita pastikan gak ada ini yang melanggar undang-undang, tapi tanpa bermaksud mengaburkan fakta dan mengaburkan masalah yang sebenarnya. Lalu yang kedua, kita biasakan untuk tidak lari menghindari pembicaraan yang seharusnya dengan ungkapan-ungkapan yang mengalihkan dari apa yang harus dibicarakan. Apa yang harus dibicarakan. Kalau dari, iya tepuk tangan dulu dong, gak apa-apa, jangan ragu-ragu. Kalau dari Prof. Ibnu sedikit saja Prof, tadi katanya lebih baik to the point atau pakai diksi-diksi dulu? Iya, kan sebetulnya masalah kritik itu kan itu hak masyarakat ya. Justru sekarang itu yang jadi masalah itu yang dikritik Mbak Oki. Yang dikritik itu makanya di sini seorang yang dikritik pejabat publik harus memahami rasa keindonesiaan, harus memahami situasi Indonesia yang bermacam-macam budaya, sehingga jangan disamakan. Nah gitu loh. Lah oleh karena itu dengan melihat seperti itu, oh ini gaya A, oh ini gaya suku B, oh ini gayanya Mbak Oki, oh seperti itu. Harus melihat seperti itu. Jadi dalam konteks seperti ini seorang lembaga negara atau penegak hukum atau siapapun harus memahami situasi budaya yang menyampaikan kritik tadi. Oh.